Pada pertemuan ketujuh ini, kita akan membahas mengenai systematic sampling. Pada systematic sampling ini atau penarikan sampel secara sistematik ini, nantinya kita akan melakukan pengambilan sampel dengan interval tertentu terhadap kerangka sampel yang telah kita tentukan. Untuk membantu memahami systematic sampling, perhatikan contoh berikut. Kita bayangkan objek dalam populasi kita ini berada pada satu barisan. Kemudian kita tetapkan setiap buah objek, kita ambil satu secara acak dan sistematik objek. Misalkan populasinya adalah pengunjung supermarket. Nah, pengunjung supermarket ini tentu tidak ada daftarnya ya. Jadi, kita misalkan kita telah menetapkan bahwa akan mengambil satu orang dari 5 orang yang masuk. Untuk 5 orang pertama ini, kita lakukan pengacakan terlebih dahulu. Orang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Misalkan yang terambil itu adalah orang keempat yang kita pilih. Jadi, untuk tahap selanjutnya, untuk sampel yang kedua berarti kelipatan 5 setelah 4. Jadi yang masuk ke 9 kita ambil sebagai sampel. Kemudian kelipatan 5 lagi, jadi orang yang masuk pada urutan ke-14 kita pilih sebagai sampel. Dan selanjutnya yang ke-19, baru kemudian yang ke-24 dan seterusnya. Kita memilih sampel ini sampai jumlah sampel yang kita inginkan ini terpenuhi. Jika kita ilustrasikan contoh yang tadi, misalkan ini adalah objek yang keempat tadi, yang kita pilih untuk pertama kali, kemudian yang kelima, 6, 7, 8, dan yang ke-9 baru kita pilih lagi yang ke-9. Ini misal ya. Kemudian yang ke-10, 11, 12, 13, 14. Yang ke-14 kita pilih lagi. Begitu seterusnya sampai jumlah sampel yang kita butuhkan ini terpenuhi ya. Jadi di sini ada jeda, ini ya jaraknya K. Jaraknya K ke sini. Yang kita pilih tadi jaraknya K-nya sama dengan 5. Ya. Bisa dipahami ya. Oke. Jika kita review kembali pembelajaran mengenai simple random sampling, maka kita akan menemukan kalau systematic sampling ini identik dengan simple random sampling. Lalu, dengan alasan apa kita melakukan systematic sampling untuk memilih sampel? Nah, penerapan systematic sampling ini adalah untuk memudahkan surveyor dalam mengambil data di lapangan. Jadi, dalam pelaksanaannya, systematic sampling ini akan lebih mudah dibandingkan dengan simple random sampling. Mari kita bandingkan. Kalau pada simple random sampling, jika kita punya satu kerangka sampling dengan datanya itu adalah daftar rumah tangga, ya, daftar rumah tangga misalnya. Oke, kemudian kita acak, terpilihlah rumah tangga pertama, rumah tangga terakhir gitu ya, rumah tangga yang semuanya terpisah-pisah, atau rumah tangga pertama awal-awal saja berkumpul semuanya, kemudian baru yang akhir-akhir. Maka kalau dalam pelaksanaannya, misalnya di suatu komplek ya, atau di suatu desa, itu rumah itu berurutan, namun rumah orang yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini, yang kelima di sini, yang keenam di sini, yang ketujuh di sini, gitu, 8 di sini.
dan berserakan semuanya. Kemudian kita bandingkan jika kita melakukan systematic sampling, maka yang menjadi kerangka kita hanyalah misalnya desanya, maka desanya misalkan kita masuk dari satu desa, rumah itu berurutan dari sini, ya. Kemudian di sini ada jalan lagi, baru ada rumah lagi. Dengan systematic sampling, misalkan kita ambil yang pertama, misalkan terambil yang pertama, lalu dengan jarak 5 gitu misalnya, kita ambil lagi, kemudian seterusnya, baru kita ambil lagi, terus 5 lagi baru diambil lagi, maka akan terasa kalau kita mengambil data di lapangan, systematic sampling ini akan lebih memudahkan. Sebagaimana kita mempertimbangkan pemilihan sampling pada jenis-jenis sampling sebelumnya, pada systematic sampling ini kita perlu juga mempertimbangkan adanya kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaannya. Kekurangan dari systematic sampling ini adalah kita perlu mengetahui sifat dari populasinya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya secara lebih rinci. Dan kelebihan dari systematic sampling ini adalah yang pertama, kita bisa menjamin keterwakilan sampel ini. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, bahwasanya jika kita melakukan systematic sampling, maka dari awal sampai akhir ini akan terpilih semuanya. Jadi kita bisa meyakinkan atau meyakini kalau sampel kita ini benar-benar mewakili keadaan si populasi. Jadi dari ujung sampai ke ujung populasinya gitu ya, ada sampelnya yang mewakili. Begitu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah kemudahan dalam pelaksanaan. Ini sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya ya. Adapun prosedur dalam systematic sampling adalah yang pertama yang perlu kita cari adalah informasi mengenai besarnya populasi. Kemudian kita menentukan jumlah sampel yang akan kita ambil menggunakan formula sampling acak sederhana atau simple random sampling. Selanjutnya, kita menentukan nilai K dengan cara jumlah populasinya dibagi jumlah sampel yang akan kita ambil. Misalkan populasinya 100 orang, yang akan kita ambil sebagai sampel itu 10 orang. Jadi K-nya ini sama dengan 10. Oke. Kemudian kita acak bilangan dari 1 sampai K. Jadi kalau di simple random sampling kita mengacaknya dari 1 sampai N ya. Setiap acak diambil 1 sampai N itu sebanyak dari 1 sampai N besar kita acak lalu diambil sebanyak N kecil. Nah, kalau dalam systematic sampling yang kita acak pertama dan hanya 1 sampai K saja. Jika di sini K-nya 10, maka yang kita acak adalah 1 sampai 10. Oke, 1 sampai 10. Kemudian, misalkan terpilih M. Nah, M ini pasti nilainya lebih kecil dari K. Jadi, M ini pasti nilainya lebih kecil daripada 10. Besar daripada 1. Misalkan nilainya itu 1, maka objek yang terpilih adalah objek ke-1. Kemudian objek ke-1 ditambah 10. Kemudian dilanjutkan objek ke-1 ditambah 2 kali 10. Ya.
Begitu seterusnya, sampai kita mengambil sebanyak N sampel. Dari materi yang telah kita pelajari, jelas bahwa systematic sampling ini serupa namun tak sama dengan simple random sampling. Nah, jelaskanlah perbedaan dan persamaan antara systematic sampling ini dengan simple random sampling.